Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kita bicara mengenai satu istilah penting yang acap kali kita dengar, baik dalam keseharian di rumah, diperbincangkan antar teman, atau dalam wacana publik. Misalnya, orang tua kita memberitahu, mari kita berbakti. Mari kita ngaturan bakti. Mari kita bakti kepada orang tua. Mari kita berbakti kepada negeri. Di dalam berbagai konsep Hindu, acap kali juga kita dengar misalnya catur guru bakti. Pendek kata, dalam istilah perbincangan maupun wacana tadi, kita mendengar berulang kali kata bakti itu disampaikan. Lalu, apakah sesungguhnya kata bakti itu? Dan apa relevansinya kita membicarakan kata bakti itu? Para pemirsa yang budiman, kata bakti adalah sebuah kata sentral di dalam agama Hindu. Kata bakti mengandung setidaknya 4 hal penting. Yang pertama, bakti menyiratkan bahwa setiap orang yang menyatakan kata bakti, ia bersandar, ia tunduk, ia hormat, dan ia pasrah kepada siapa? Kepada satu kekuatan yang ada di atasnya, atau kekuatan tertinggi, atau kekuatan supreme. Dengan menyatakan bakti secara body language, orang bisa begini, orang bisa begini, orang menunduk. Semua itu menunjukkan bahwa ada eksistensi selain manusia yang mengatasi manusia. Dengan kata bakti itu pula kita menempatkan diri kita adalah bagian dan malahan dalam hal-hal tertentu bisa ditentukan oleh yang supreme itu. Itulah sebabnya di dalam istilah atau kata bakti itu kita dapat memetik satu hal utama, yaitu bahwa manusia atau siapapun yang menyebut kata bakti itu, bahwa dia mengakui ada kekuatan yang melebihinya. Sehingga manusia hormat, tunduk, bersedia berserah diri kepada kekuatan-kekuatan itu. Para pemirsa yang budiman, kita telah membahas bahwa kata bakti itu mengandung yang pertama tadi sikap pasrah, sikap tunduk, sikap hormat, dan sikap mengakui eksistensi yang lebih tinggi atau yang tertinggi dari manusia. Yang kedua, bakti mengandung
nilai mencintai, menyayangi, dan menyukai. Bakti mengandung sikap mencintai, menyayangi, dan menyukai terhadap hal-hal yang supreme yang tadi menyebabkan manusia tunduk, pasrah, dan hormat. Rasa cinta, sayang, dan menyukai itu telah mendorong lahirnya perasaan rindu yang mendalam. Kita semua pernah mengalami orang jatuh cinta. Rasa rindu yang menggelora itu tanda-tanda kita sedang sayang. Dalam konteks kata bakti, kita rindu menyembahnya. Kita rindu memujanya. Kita rindu menyebutkan nama beliau. Ketika kita secara emosional rindu mengucapkan, menyebutkan, kadang-kadang japa kita, maka sesungguhnya itu tanda-tanda Anda dan kita semua sedang jatuh cinta kepada yang supreme tadi. Para pemirsa, menyayangi akan melahirkan kesediaan menerima dan mendengar yang dilakukan dan dikatakan oleh yang supreme tadi. Begitu pendeta sang wiku menyatakan sesuatu kepada kita atas dasar bisamo-bisamo yang ada, atas dasar sumber-sumber sastra yang ada sebagai bentuk sabda-sabda Tuhan, maka kita tidak bisa menolaknya lagi. Mengapa? Satu, karena tadi kita percaya, kita berserah, kita bersandar, dan kedua, kita mencintai semua itu. Para pemirsa, keyakinan, sikap, dan laku pasrah yang dilandasi, disistematisasi dengan rasa cinta dan rasa sayang, maka tidak ada hal apapun yang membuat kita menjadi lelah. Coba saja kita sedang jatuh cinta. Kita disuruh menjemput tengah malam pun kita akan lakukan tanpa merasa lelah. Coba saja kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita cintai, maka 18 jam, malahan bisa 24 jam kita bekerja di depan komputer, kita bekerja di depan setumpuk buku, kita tidak akan pernah merasa lelah. Mengapa? Karena kita mencintai pekerjaan itu. Karena kita yakin apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang membuat diri kita suka. Para pemirsa yang budiman, bakti juga mengandung sikap dan laku tulus ikhlas atau las carya. Sikap dan perilaku mencintai yang diekspresikan dengan ketulusan, laku yang disebut dengan las carya. Sekali lagi,
sikap dan perilaku mencintai dapat diekspresikan dengan ketulusan laku yang disebut lascarya. Salah satu aspek yang ada dalam konsep lascarya adalah bersedia berkorban. Baik pikiran, waktu, dan tenaga untuk melaksanakan berbagai laku bakti. Kita tidak pernah berhitung berapa banyak, berapa lama, berapa capek kita melakukan itu. Semuanya itu kita kerjakan dengan sepenuh hati. Mengapa? Karena kita mencintai. Mengapa? Karena kita percaya dan bersandar bahwa apa yang kita kerjakan itu sesungguhnya adalah ditujukan kepada yang supreme tadi. Lascarya juga akan mendorong tindakan tanpa pamrih. Disertai keyakinan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita tanam, dia tidak akan pernah meleset. Itulah sebabnya kita semua diajarkan untuk tanpa pamrih. Ya, tanpa secara berlebihan berharap pada hasil. Kita kerjakan saja apa yang dapat kita kerjakan. Kita lakukan apa yang dapat kita lakukan. Karena dengan begitu kita bekerja tanpa pamrih. Kita belajar hidup lascarya. Melakukan sesuatu dengan tidak mengedepankan hak, melainkan lebih mengedepankan kewajiban, itu adalah salah satu dimensi bakti yang masuk ke dalam kategori lascarya. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat dari dimensi bakti tidak lain adalah melayani dengan hati. Atau dalam bahasa kita adalah sewaka dharma, saewa. Laku yang dilaksanakan dengan cinta kasih, kasih sayang, menyukai terhadap yang dikagumi, terhadap yang diyakini keberadaannya melebihi kita, maka kita akan didorong melakukan tindakan yang ikhlas. Tindakan-tindakan dengan melayani sepenuh hati. Kita tidak pernah ragu melakukan tindakan ketika tindakan itu kita peruntukkan kepada yang supreme. Ketika tindakan itu kita lakukan atas dasar kasih sayang. Dan ketika tindakan itu adalah sebagai bentuk bakti kita kepada Tuhan dengan segala ciptaannya. Para pemirsa yang budiman, tindakan melayani dengan hati adalah sebuah habitus. Karena tindakan melayani itu sendiri berdasarkan kata hati. Hati yang tersapa. Hati yang tersentuh. Hati yang tergerak.
dan bergerak untuk melayani dengan tulus dan murni. Jadi prinsipnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga telah mendorong tindakan sewa, melayani dengan hati yang tersapa, yang tersentuh, dan yang tergerak. Tindakan melayani adalah sebuah habitus karena merupakan panggilan jiwa, memancarkan motivasi dan niat suci. Melayani dengan hati menyebabkan yang dilayani orang dan atau sekelompok orang merasa sentuhan hati kita. Jadi klik ya. Itulah aspek penting yang keempat yang tertuang menurut saya dalam konsep bakti. Hadirin dan pemirsa yang budiman, tindakan bakti dan atau laku atas dasar sikap berserah, cinta, tulus, ikhlas, maka tidak ada rasa lelah yang akan kita rasakan. Dan ketika kita mengalami ekstasi semacam itu, rasa bahagia seperti itu, maka di Rigveda Mandala 4, Sukta 33, Sloka 11 juga dinyatakan para dewa menolong orang-orang yang bakti, yang tidak pernah dilelahkan oleh kerja keras. Kita semua ketika kita tunduk, ketika kita menyayangi, ketika kita ikhlas, dan ketika kita melayani semua itu dengan hati, maka Tuhan akan hadir kepada kita untuk memberikan pahala, memberikan jalan, dan mengantarkan kita untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Lalu bakti yang dilakukan secara disiplin dan sistematik tadi berpahala terhadap 4 hal penting, yaitu yang pertama kerti, kemasyuran. Ya, kemasyuran tentu kemasyuran yang baik. Yang kedua adalah yuse, usia panjang dan sehat tentu. Ketiga, bala, artinya kekuatan dan kesehatan. Dan yang terakhir, yase, artinya nama dan warisan yang baik. Nama baik, sebagaimana tercantum dalam Sarasamuscaya Sloka 250. Semoga apa yang saya sampaikan ini tentang bakti mampu menyadarkan kita semua bahwa begitu hebatnya makna kata bakti dalam pustaka kita. Bakti mendorong kita untuk melakukan laku. Tidak ada kebahagiaan yang kita akan dapatkan jika tidak dilakukan dalam bentuk laku. Semoga kita semua mampu melaksanakan konsep-konsep itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita semua sehat, maju, dan berbahagia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.